Shalom saudara-saudara, tanggal 14 kemarin saya dikirim sebuah video dari teman saya yang notabene adalah orang Kristen, orang percaya dan melayani Tuhan. Tapi dia sendiri merasa khawatir, takut dan cemas oleh isi dari video tersebut. Kenapa? Karena isi dari video tersebut adalah kesaksian dari seseorang yang bernama Sylvie yang tanggal 4 Januari kemarin ketika dia berdoa dalam pujian dan penyembahan, dan tepatnya di keadaan penyembahan dia mendengarkan suara Tuhan sebanyak 3 kali, di mana Tuhan berkata kepadanya tentang vaksin corona dan vaksin corona. Dan ketika dia bertanya, maka Tuhan berkata kepadanya bahwa vaksin corona adalah gen dari antikris. Untuk lebih lengkapnya, saudara bisa menyaksikan video bersama-sama. Saya Sylvia Titerlobi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pesan yang diberikan Tuhan kepada saya, agar supaya bukan hanya saya dan keluarga saya saja yang boleh selamat, tetapi kita semua, saudara-saudara seiman yang Tuhan izinkan untuk menonton video ini boleh turut serta di dalam keselamatan Tuhan, karena kita saat ini sudah ada di akhir zaman, di mana saat ini adalah hari-hari yang jahat, sehingga kita jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Baik, saya akan berbagi pesan Tuhan. Pada saat itu, kejadiannya tanggal 4 Januari 2021, saat itu saya sedang berdoa sekitar jam 12 siang. Saat saya sedang pujian, penyembahan, dan berdoa, tepatnya pada saat sedang penyembahan, Tuhan berbicara pada saya. Tuhan berbicara, Tuhan berkata, vaksin corona, berulang-ulang. Biasanya, saat saya berdoa, kemudian ada satu kata yang diulang-ulang oleh Tuhan. Biasanya Tuhan mau membukakan sesuatu atau kata itu atau sesuatu hal kepada saya. Karena itu ketika saya mendengarkan suara Tuhan berulang-ulang, vaksin corona, saya langsung bertanya pada Tuhan, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Ada apa dengan vaksin corona? Mari Tuhan jelaskan pada saya. Pada saat saya berkata begitu, langsung Tuhan berbicara. Pada saya, jangan kamu suntik vaksin corona. Jangan kamu suntikan vaksin corona. Kemudian saya bertanya, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Kenapa saya tidak boleh menyuntikkan vaksin ini? Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin corona ini berasal dari organisasi kesehatan PBB, yaitu WHO. Sehingga di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Saya bertanya lagi. Saya bertanya berulang-ulang kali, karena saya berpikir jangan sampai saya salah mendengar, jangan sampai saya salah menangkap suara Tuhan, sehingga saya bertanya berulang-ulang. Tetapi Tuhan tetap menjawab yang sama, Tuhan tetap berbicara yang sama kepada saya. Kemudian Tuhan menjelaskan pada saya, Tuhan berkata, vaksin yang terbaik hanyalah darah Yesus. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh saya untuk jangan kamu suntikan vaksin corona. Yang harus kamu lakukan adalah kamu mengambil air, kemudian kamu berdoa dengan penuh iman, dengan iman yang teguh. Kamu harus percaya dengan sungguh, kamu berdoa, kamu minta kepada Tuhan agar Tuhan rubah air di dalam gelas itu menjadi darah Yesus. Seperti perkawinan di Kana, Tuhan rubah air menjadi anggur. Maka Tuhan mau supaya kita berdoa sungguh dengan iman, kita meminta agar Tuhan merubah air yang sudah kita ambil, kita taruh dalam gelas itu, agar Tuhan rubah menjadi darah Yesus, dan kita meminum darah Yesus. Dan kita harus percaya, kita harus imani yang kita minum adalah darah Yesus. Karena darah Yesus adalah vaksin yang terbaik,
vitamin yang terbaik, obat di atas segala obat adalah darah Yesus. Itu yang Tuhan nyatakan buat kepada saya. Oleh karena itu Tuhan menyuruh saya untuk membagikan, dan saya baru membagikan saat ini karena tadi sekitar jam 11 siang saya menonton TV One. Saat itu saya menonton Presiden Joko Widodo, orang pertama yang menyuntikkan vaksin corona. Karena itu saat saya menonton itu, saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan memang mau supaya saya menonton acara tadi, di mana Presiden Joko Widodo sudah orang pertama yang menyuntikkan vaksin ini. Pada saat saya menonton itu, Roh Kudus berbicara dengan tegas buat saya. Roh Kudus berbicara berulang-ulang. Roh Kudus menyuruh saya untuk saya harus membuat video. Pesan yang Tuhan sampaikan ini harus saya buat dalam video dan saya bagikan kepada siapapun itu, baik saudara, teman, sahabat, kenalan, siapapun itu yang boleh menonton video ini. Saya ingin bagikan pesan Tuhan. Sekali lagi, saya mau sampaikan, Tuhan menyatakan agar kita jangan menyuntikkan vaksin corona ini karena di dalamnya sudah dimasukkan gen antikristus. Karena itu saudara, kita tidak bisa main-main. Kita saat ini sudah ada di akhir zaman, di mana ini adalah hari-hari yang jahat, di mana ada muncul penyesatan demi penyesatan. Jangan sampai kita disesatkan dengan vaksin yang kita pikir ini baik, ternyata di dalamnya sudah digunakan oleh antikristus untuk mulai menyebarkan gennya ke seluruh dunia. Karena ini bukan hanya virus corona, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh negara, seluruh bangsa di dunia. Karena itu Tuhan menyuruh saya untuk membagikan pesan ini, sehingga jikalau Tuhan berkenan, pesan ini bukan hanya ditonton oleh orang Indonesia saja, tetapi mungkin boleh sampai kemanapun itu, ke seluruh dunia, agar jangan kita menyuntikkan vaksin corona ini. Tetapi Tuhan mau agar kita bertindak dengan iman, kita berdoa dengan sungguh, kita berdoa di air, kita minta Tuhan rubah menjadi darah Yesus, dan kita minum darah Yesus itu. Karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, darah Yesus yang suci, kudus, agung, mulia, adalah obat di atas segala obat, vitamin di atas segala vitamin, dan vaksin di atas segala vaksin. Terima kasih banyak untuk saudara semua yang boleh menonton video ini. Saya mohon agar saudara boleh melakukan apa yang Tuhan suruh, bertindak dengan iman. Karena iman kita sendiri yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Ya, saudara dan saya telah menyaksikan video yang kurang lebih sekitar 7 menit. Saya memberikan secara lengkap supaya kita bisa mengikuti dan kita bisa simak dengan baik-baik. Saya melihat dari apa yang disaksikan oleh Ibu Silvi, ini sesuatu yang perlu kita bandingkan dengan Alkitab, karena standar kita orang Kristen, kompas kita untuk menilai sesuatu apakah itu benar dan salah adalah Alkitab. Nah, kalau kita belajar Alkitab, saudara, memang tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus Yesus Tuhan yang kedua kali adalah tanda-tanda yang tidak mengenakan atau tanda-tanda yang menyusahkan kita umat manusia. Dan salah satu tanda yang dicatat dalam kitab Wahyu, dan itu adalah tanda yang semua orang Kristen, orang percaya tahu bahwa tanda itu adalah tanda 666 yang ada di tangan kanan maupun juga yang ada di dahi kita manusia. Nah, saya ketika melihat atau menyaksikan video daripada Ibu Silvi ini, saya cukup tertarik untuk memberikan komentar, karena saya melihat di komentar dari videonya ada begitu banyak orang, ratusan orang yang merasa khawatir, takut, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kesaksiannya adalah kesaksian palsu. Saya coba berikan beberapa data firman Tuhan supaya saudara bisa menyaksikan dan saudara bisa melihat kira-kira apa yang dikatakan oleh Ibu Silvi itu cocok dengan Alkitab atau tidak.
Yang pertama, kita buka dalam kitab Wahyu atau surat Wahyu pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama, kemudian ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Wahyu 13 ayat 1, kemudian lompat ke ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Saudara perhatikan firman Tuhan ini bunyinya, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 5 sampai 10. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Berarti totalnya 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu, perhatikan baik-baik, setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 10, saudara perhatikan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak secara jelas kita tahu apa dan siapa binatang tersebut. Tapi yang kita tahu adalah kitab Wahyu atau surat Wahyu, surat yang bernuansa apokaliptik dan juga surat yang penuh dengan simbol-simbol atau kiasan yang kita tidak mengerti sejauh mana apa yang kitab Wahyu catat. Kita terbatas sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, tapi dari beberapa ayat yang telah kita baca, kita tahu dengan jelas bahwa akan ada kuasa antikris yang memerintah selama 3,5 tahun. Saya kasih ayat berikutnya lagi. Wahyu pasalnya yang ke-13, masih di pasal yang sama. Kita baca dari ayat 11 sampai ayat 12, kemudian lompat ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Wahyu 13 ayat 11 sampai 12, kemudian 15 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Yang pertama bertanduk 10, sekarang binatang yang berikutnya adalah bertanduk 2. Ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Saya lompat ayatnya yang ke-15 sampai 18. Saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Saudara perhatikan firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah hikmat.
Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Seorang kaisar yang bernama Kaisar Nero, nama Yunaninya jika dihitung saudara dengan bahasa Ibrani, maka jumlahnya adalah 666. Tetapi jika dihitung menggunakan bahasa Latin, maka jumlahnya adalah 616. Nah, sejak dahulu saudara kita telah melihat bahwa ada begitu banyak antikris yang muncul, yakni orang-orang yang membenci Kristus. Contohnya adalah rasul yang terkenal, namanya adalah Rasul Paulus. Dia adalah seorang antikristus atau orang yang membenci tentang Kristus dan juga pengikut-pengikutnya. Tapi kalau kita melihat pergerakan ataupun juga kata Alkitab, maka kita tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan, antikris akan terus dan akan berkuasa di muka bumi ini, saudara. Kurang lebih sekitar 7 tahun. Periode yang pertama 3,5 tahun, dan periode yang kedua adalah 3,5 tahun. Nah, saya menghubungkannya dengan kesaksian dari Ibu Sylvie. Dia berkata bahwa vaksin COVID-19 adalah gen antikristus. Kalau kita bicara gen, maka berbicara tentang sebuah warisan yang diturunkan dari orang tua. Contohnya adalah bapak dan ibu kita atau suami istri ketika mereka menikah, maka akan melahirkan gen yang baru, yakni anak. Dan di mana anak tersebut akan mengikuti bentuk fisik, karakter, dan juga mungkin sifat-sifat daripada kedua orang tuanya. Nah, kalau kita orang percaya, kita meyakini dan kita mengikuti apa yang disaksikan oleh Ibu Sylvie, maka kita bisa mengambil kesimpulan, atau saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah menjebloskan kita ke dalam rencananya, yakni kita ditimpa murka. Padahal firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8-11, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berbunyi, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Lihat ayat 9 berbunyi, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi firman Tuhan ini menyatakan bahwa Allah tidak pernah merencanakan kita untuk ditimpa murka. Yang firman Tuhan catat yang harus kita tolak adalah antikris, dan kita tidak boleh mengikuti apa yang antikris tawarkan, yakni tanda atau chip yang akan ditanam di tangan kanan kita ataupun juga di dahi kita. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa yang perlu kita tolak adalah tanda 666 ataupun juga chip yang akan ditanam di tangan kanan ataupun juga di dahi kita. Kalau bicara tentang vaksin, ini merupakan sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga bisa meredakan virus COVID-19 ini. Sementara Ibu Sylvie berkata bahwa Tuhan berkata kepadanya bahwa ini merupakan produk antikris, di mana latar belakangnya adalah lembaga UNICEF, dan akhirnya semua dunia akan mengalami vaksin ini, dan semua orang yang disuntikan tubuhnya, orang itu akan menjadi seperti keturunan ataupun juga ahli waris ataupun juga pengikut daripada antikris. Saya rasa saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa tanda yang perlu kita tolak adalah tanda 666, karena tanda itu merupakan tanda antikris. Dan saudara, 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 3-4 berkata seperti demikian. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Berarti kita tahu jelas bahwa ada roh yang mengaku bahwa Yesus bukan Allah, maka dia adalah antikris.
Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi sekarang antikris sudah ada, tapi belum menampakkan dirinya karena akan dikendalikan oleh orang yang memiliki kuasa untuk menyatukan dunia ini. Ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Perhatikan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita memiliki Roh Kudus. Kita memiliki perlindungan daripada Tuhan. Bahkan setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Ketika kita makan roti dan minum cawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, maka ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia ini. Karena sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Itu sebabnya saudara perlu berhati-hati. Ibu Sylvie perlu berhati-hati untuk menyaksikan kesaksiannya. Saya percaya bahwa semua orang memiliki pengalaman yang hebat, yang indah dengan Tuhan. Tapi sekali lagi kita bandingkan, kita cocokkan dengan Alkitab. Kalau Alkitab berkata bahwa itu tidak sesuai, maka pasti itu tidak sesuai. Tapi kalau itu sesuai, maka kita akan menuruti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberikan nasihat, himbauan kepada kita. Saudara perlu untuk memberi diri saudara untuk disuntik vaksin COVID-19. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga, dan hamba-hamba Tuhan yang lain, kami pun juga berdoa dan sharing satu dengan yang lain, dan akhirnya kami mengambil keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuatu yang baik, karena ini merupakan obat yang akan diberikan kepada kita sehingga kita bisa terlindungi dari virus COVID-19. Kurang lebih tahun 1800-an atau tahun 1900-an yang lalu terjadi flu Spanyol dan orang yang mati kurang lebih 50 juta orang. Begitu banyak orang. Tapi ketika vaksin dibuat dan disuntikan ke dalam tubuh manusia, akhirnya virus itu boleh berhenti. Jadi saya berdoa buat Ibu Sylvie, kiranya kesaksian Ibu Sylvie ini menjadi pendorong supaya kita semua semakin belajar Alkitab. Dan juga saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Sylvie bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman di mana kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya berdoa supaya saudara yang mungkin bingung, yang mungkin takut, khawatir, jangan takut, karena apa yang diberikan oleh pemerintah adalah sesuatu yang baik, dan kita mengikuti apa yang menjadi pesan Tuhan lewat Alkitab. Ayat terakhir kita buka sama-sama. Saya akan bacakan buat saudara Wahyu pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang pertama berkata begini, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Kalau kita belajar Wahyu pasal 7, 144.000 ini merupakan simbol angka di mana orang-orang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang menyembah Yesus Kristus akan dipersatukan dan akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus di langit dan bumi yang baru. Saya tahu bahwa antikris akan berkuasa dan kita orang-orang percaya akan mengalami penindasan, kesusahan. Tapi ingatlah pesan firman Tuhan kepada salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil, yakni jemaat Smyrna. Firman Tuhan berkata, tetaplah setia sampai mati, karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Barang siapa yang menang, dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Saudara, maju dalam Tuhan, tetap kuat, berdoa terus, supaya lewat apa yang terjadi hari-hari ini, kita tidak takut, tapi kita percaya bahwa akan ada penuaian jiwa. Begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan karena mereka tidak menyembah antikris, tapi mereka menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Lewat video ini saudara bisa dicerahkan dan dikuatkan dengan video ini. Tuhan memberkati.